Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melakukan rekonsiliasi data dengan seluruh pemegang izin pertambangan guna memastikan ketaatan kewajiban dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kepala Bidang Pertambangan Dinas SDM Kalteng, Susana Dia Irwan STMS, menjelaskan bahwa rekonsiliasi dilakukan terhadap seluruh pemegang izin pertambangan di provinsi ini. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban administrasi, teknis, finansial, dan lingkungan. Fokus utama rekonsiliasi adalah memastikan realisasi target produksi perusahaan yang menjadi dasar penetapan target PAD provinsi. Jika target produksi tidak tercapai, akan dilakukan evaluasi untuk penyesuaian target tahun berikutnya. Selain itu, perusahaan wajib memenuhi pelaporan yang menjadi bagian dari monitoring ketaatan administrasi dan finansial termasuk jaminan reklamasi dan pembayaran iuran. Rekonsiliasi ini juga dimanfaatkan untuk memperkaya database sektor pertambangan dengan data dari berbagai lembaga terkait, termasuk arahan gubernur untuk optimasi pajak penghasilan atau PPH, penggunaan PKH, NPWP Kalteng, dan distribusi BBM. Melalui sosialisasi ini diharapkan perusahaan dapat menata kewajiban mereka secara teknis dan meningkatkan kontribusi terhadap PAD provinsi. SDM melakukan rekonsiliasi dengan pemegang izin seluruh pemegang izin di Provinsi Kalimantan Tengah. Itu yang pertama bertujuan untuk kita melihat ketaatan pemegang izin terhadap kewajiban, baik itu kewajiban administrasi, teknis, finansial, maupun itu kewajiban terhadap lingkungan. Nah, tetapi yang lebih kami titik beratkan itu adalah terhadap realisasi target produksi dari perusahaan, karena target produksi itu menjadi dasar untuk kita provinsi membuat target PAD. Nah, apabila target produksi perusahaan itu tidak terrealisasi sepenuhnya, ada kendala apa, itu nanti akan menjadi evaluasi kita untuk menentukan target di tahun berikutnya, seperti itu. Nah, strategi yang kedua itu adalah pemenuhan kewajiban terhadap pelaporan-pelaporan. Jadi penting bagi perusahaan itu sesuai dengan ketentuan aturan, mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan secara berkala kegiatan mereka di perusahaan itu seperti apa. Itu sebagai bentuk salah satu monitoring kami juga terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban dari sisi administrasi. Begitu juga dengan kewajiban-kewajiban lain dari sisi finansial, misalkan dari bentuk jaminan reklamasi, pembayaran iuran tetap yang itu harus kita kontrol setiap tahunnya. Itu tujuan dari utamanya untuk rekonsiliasi. Yang kedua, benefitnya kita mendapatkan database ya dari seluruh aspek. Kami sebenarnya dari Dinas SDM selama ini sih sudah membangun suatu database, cuma ini karena ada momen rekonsiliasi yang kita mengumpulkan seluruh lembaga jadi untuk menambah memperkaya gitu informasi dari database kami. Nah, salah satunya yang kami masukkan juga itu dari Pak Gubernur kan juga menekankan terkait dengan untuk optimalisasi PAD terkait dengan penggunaan PKH, NPWP Kalteng, kemudian BBM yang mampunya itu di Kalteng. Nah, awalnya seperti itu akhirnya kami juga meminta kewajiban itu dari perusahaan. Jadi sekalian untuk mensosialisasikan itu juga pada teman-teman perusahaan dan kemudian untuk kemudian mereka menjadi acuan sehingga kedepannya itu jangan lagi menggunakan paket 2KH. Untuk kewajiban itu, jadi harapan kita yang pertama dari sisi kewajiban ketaatan kewajiban perusahaan itu mulai menata lagi kewajiban-kewajiban apa yang belum mereka penuhi secara teknis. Kemudian yang kedua, kita juga berusaha untuk mengoptimalisasi PAD dari sektor pertambangan yang sebenarnya
bisa kita maksimalkan. Seperti itu tujuannya. Kegiatan rekonsiliasi ini menjadi langkah strategis untuk mendorong transparansi dan optimalisasi sektor pertambangan di Kalimantan Tengah, sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Dari Palangkaraya, Dedi melaporkan.